نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة مع صورتك كل يوم نفس الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul hukama, menurut sebagian ahli hikmah, ummahatul khotoya thalathatu asya'a. Dasar asal muasal kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu salah satu asya'a, karena 3 faktor. Nih, kita berbuat jahat, kita berbuat aniaya, kita berbuat sewenang-wenang sama orang, dasarnya karena 3 perkara. Kenapa? Kalau 3 diantaranya salah satu ada di kita, maka besar kemungkinan kita akan melakukan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang memang dilarang oleh ajaran agama kita. Apa 3 hal yang menjadi dasar seseorang selalu melakukan kemaksiatan, selalu melakukan kesalahan dan dosa-dosa? Dijelaskan oleh mereka, yang pertama adalah al-hasadu, yaitu hasud, iri. Benar gak nih? Orang kalau sudah iri, lihat tetangga punya apa-apa, lihat temen punya apa-apa, kita belum punya apa-apa, tuh udah dongkol di hati kita. Bahkan bagaimana biar teman kita, biar tetangga kita itu sama kayak kita nggak punya apa-apa juga, tuh itulah orang hasud, orang iri. Dia cari cara bagaimana ini biar cilaka, biar bagaimana orang ini barangnya binasa, gitu kan. Pokoknya berbagai macam cara. Kenapa? Dasarnya adalah hasud. Ya. Itu satu tuh. Jadi dasar nih, asal muasal orang berbuat jahat itu hasud, iri dulu. Kemudian yang kedua adalah wal hirsu. Yang kedua karena sabab rakus. Rakus, kemudian dia nggak ngelihat apa itu perkara halal, apa itu perkara haram, dia embat, orang udah rakus. Kemudian yang ketiga wal kibaru, yang ketiga adalah karena sombong. Tuh, kalau udah sombong, ngebanggakan diri, paling hebat dari yang lain, paling bisa dari yang lain, udah pasti deh ngeremehin orang. Dalam hal apapun, kumpul kita bermasyarakat seperti ini, ada musyawarah, ada apapun, kalau dirinya sudah merasa sombong, merasa hebat, merasa bisa, yang lain itu nggak ada apa-apanya, kecil di mata dia. Kenapa? Dirinya paling hebat, dirinya paling sombong, paling bisa. Berarti Ustaz nggak boleh kita kasih usulan, nggak, ya, dalam hal rapat dan musyawarah sebagainya. Nggak ada masalah ya namanya orang usulan, ngasih ide, ngasih gagasan. Tapi kalau sudah dirinya merasa paling hebat, merasa dirinya paling jago, inilah yang kemudian akan menimbulkan rasa bangga diri, ujub kita. Kenapa kok para ahli hikmah menyebut ini sebagai kunci, sebagai dasar orang melakukan berbuat kesalahan? Karena kalau kita lihat sejarahnya, dijelaskan bahwa amal kibaru fakana asluhu min iblis. Ini sombong, dasar muasalnya, asalnya adalah dari iblis. Ya, dari iblis. Hina takabbara wa aba ayyasjuda, ketika manakala dia membanggakan diri. Kata Allah, hei iblis, kamu sujud di hadapan Adam. Iblis nggak mau. Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Saya lebih baik ya Allah dari Adam. Kenapa kok harus sujud? Tuh nggak mau iblis sujud. Kenapa? Ana khairun. Saya lebih baik, saya lebih hebat
diciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan daripada tanah. Maka saya jauh lebih hebat dong. Ngapain saya sujud kepada Adam? Tuh. Maka kita manakala mohon maaf secara keilmuan mungkin ya kita ngerti, secara keilmuan mungkin kita tinggi, kemudian suruh ta'zim sama orang nggak mau, berarti orang itu sudah ada dalam hatinya rasa sombong seperti iblis. Jadi hati-hati nih. Jadi bahasa istilah sombong tuh bukan berarti kemudian kita mentang-mentang kaya doang, kemudian belaga petantang-petantang, bukan. Tapi kemudian karena pola pikir kita, sikap kita, tindakan kita, hati kita merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling tua, merasa paling segalanya, kemudian pengennya dihormatin mulu tuh. Maka ini hati-hati masuk dalam kategori sombong. Nanti kita nggak pengen dihormati juga orang akan tahu dewek, akan ngerti sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mengharap orang untuk menghormati kita, dengan sendirinya orang akan hormat sama kita. Kalau kita mau hormat sama orang, bagaimana kita mau dihormati orang sedangkan kita nggak mau menghormati orang? Begitu. Asal muasal sifat sombong ini ada dari mana? Dari iblis. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada iblis untuk sujud di hadapan Adam, nggak mau. Aba wastakbara, setan atau iblis enggan dan membanggakan diri. Faluina, akhirnya dilaknat tuh, dikeluarkan dari iblis daripada surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara sombong. Ya makanya hati-hati nih ya, sombong ya. Atau kemudian wa ammal hirsu, adapun rakus, fakana asluhu min Adam alaihi salam hina qila lahu al jannatu kulluha mubahun laka illa hadhihi syajarah. Kalau rakus ini lihat sejarahnya, asal muasalnya dari siapa? Dari orang tua kita, kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Adam, kau tinggal di surga bersama istrimu, kemudian kulluha mubahun laka, semua yang ada di surga ini halal, boleh buat kamu, illa hadhihi syajarah, kecuali pohon ini. Pohon apa tuh? Pohon huldi itu. Kenapa disebut huldi? Huld artinya adalah kekal, makanya dinamakan pohon huldi, pohon kekal. Gak boleh nih kamu dekat ini, sulaya ini tuh halal buat kamu, tapi ini pohon satu jangan kau deketi. Tapi apa? Fahamilahul hirsu ala akliha hatta saqata minha. Tapi kemudian Masya Allah ya, karena rakus ini dilarang, yang lain boleh, pengen nyoba juga, pengen nyicip juga. Orang penasaran? Fadhil Ustaz. Sini. Ya. Jadi boleh semua pohon, boleh semua buah, boleh semua makanan, kecuali pohon ini satu jangan kau dekati itu. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati. Jangankan makan, kata Allah Ta'ala, dekat aja Adam gak boleh. Tapi apa? Karena rakus, karena menuruti kemauan istrinya, akhirnya Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi tersebut. Tuh, akhirnya apa? Hatta saqata minha, kemudian Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi ini. Kemudian wal hasadu, sedangkan hasad, sedangkan iri, nih kita nih kadangkala enggak suka sama orang, benci sama orang atas dasar iri, hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Surat apa itu, Pak? Ayo. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bukan, surat Al-Asr enggak ada.
Tiap hari. Surah Al-Falaq. Hasad ini, dengki ini, iri asluhu min Qabil ibni Adam. Asal muasalnya dari anak Nabi Adam. Siapa? Qabil. Hina qatala akhahu Habil. Ketika Qabil ini membunuh saudara kembarnya Habil. Tuh, asalnya kan nggak iri. Nabi Adam dalam riwayat punya anak kembar, udah kembar berpasang-pasangan. Qabil dengan Ikrimah, kemudian Habil dengan Labuda. Karena Nabi Adam sudah menjalankan syariat, jadi begini. Maka begitu lahir antara Qabil dan Ikrimah, kemudian Habil dan Labuda, ini nggak boleh satu kandung yang lahir bareng kembar ini dinikahin. Ini ngajarin kita sebetulnya dari awal bahwa ketika kita lahir kemudian masih dalam kondisi satu kandungan, masih satu ibu, masih satu bapak, nggak boleh nikah tuh. Makanya Nabi Adam udah ngajarin, begitu brojol bareng dua tuh kan nggak boleh. Qabil ini nggak boleh nikah sama Ikrimah, harus dituker. Disilanglah Qabil dengan Labuda, saudara kembarnya Habil, Habil dengan Ikrimah, saudara kembarnya Qabil tuh. Jadi disilang. Karena nggak ada keturunan lain, adanya anak Nabi Adam semua, makanya proses untuk pernikahan anak-anak Nabi Adam ini harus disilang-disilang. Nggak terima, ya kan, salah satunya itu. Kemudian juga ketika berkorban, Habil ya korbannya diterima oleh Allah, Qabil korbannya nggak diterima sama Allah Taala. Akhirnya iri tuh. Ini gimana nih? Bagaimana caranya? Ini kok saya nggak diterima, dibunuh. Tuh. Makanya awal muasal pertumpahan darah pertama kali yang terjadi di dunia adalah Qabil bin Adam alaihissalam. Maka lusa besok yaumul kiamah, orang yang hobinya suka ngebunuh orang, orang hobinya suka ngebantai orang, begitu meninggal dunia maka dibangkitkan yaumul kiamah, akan ada di bawah panji bendera Qabil bin Adam. Tuh. Kenapa kok ini terjadi? Asal muasalnya karena iri tadi. Makanya cek dah, kita kenapa kau sukaan sakit hati gitu kan? Karena kebanyakan ya itu tadi, kita iri. Iri sama siapa? Sama orang lain.